Janda bernama Istiqomah yang dirantai di ruang sempit mendapatkan bantuan pengobatan dari pemerintah Tulang Bawang. Jumat siang, ia dibawa ke rumah sakit jiwa di Bandar Lampung oleh petugas puskesmas untuk diobati. Sayangnya bantuan tidak berlanjut karena keluarganya akhirnya memilih Istiqomah dirawat di rumah. Sabtu siang, pasien akhirnya dibawa pulang lagi ke rumah orang tuanya di Desa Triadharma Wiraja Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ada beberapa faktor yang membuat Istiqomah harus dibawa pulang lagi. Pertama, karena Istiqomah sedang sakit tipes sehingga ditolak oleh rumah sakit jiwa. Hasil pemeriksaan awal petugas psikiater menyebutkan kesehatan kejiwaan Istiqomah masih normal. Ia bukan orang dalam gangguan jiwa, melainkan depresi. Faktor berikutnya, keluarga tidak memiliki uang untuk biaya selama menunggu pasien di rumah sakit. Kali kakeknya udah sembuh, katanya ini masih normal. Jawabannya ditolak lagi. Ini alasan lagi tipes. Bawa pulang lagi udah 3 kali. Ya keinginanku ya katanya sih bisa dirawat. Ya kalau bisa dirawat di sana ya dirawat di sana. Tapi kalau ibaratnya masih keluarga yang nungguin sama aja percuma dong. Istiqomah awalnya hidup normal, namun sejak terjadi prahara dalam rumah tangganya, dia depresi dan lebih sering berdiam diri. Sejak itu Istiqomah mulai sering mengamuk dan menghancurkan barang-barang. Lantaran dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Istiqomah dirantai di salah satu ruangan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Perayaan ibadah haji tahun ini juga dirasakan oleh para warga binaan di Lapas Narkotika Bandar Lampung. Jumat siang, puluhan warga binaan berlatih manasik di dalam lingkungan lapas. Mereka juga mengenakan pakaian ihram saat mengelilingi replika Ka'bah. Kegiatan ini untuk meningkatkan mutu ibadah warga binaan yang berharap bisa melaksanakan ibadah haji sesungguhnya. Mereka juga diajari mengaji, pengetahuan tentang rukun dan syarat berhaji, cara menggunakan pakaian ihram hingga pelaksanaan lempar jumroh. Saya sebagai warga binaan, terima kasih banyak kepada Kepala Lapas selalu membina kami, yaitu suatu kewajiban juga untuk kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah haji. Mungkin mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Kegiatan ini juga akan memberikan hak kebebasan belajar bagi warga binaan yang sedang menjalani hukuman. Selama di lapas, mereka juga mendapatkan pelatihan keterampilan agar bermanfaat kelak hidup di tengah masyarakat. Bagaimana mereka ini, warga binaan ini tentu untuk menjadi manusia yang baik. Artinya bahwa di dalam lapas mereka juga kita perlakukan sebagai manusia, memanusiakan manusia. Artinya bahwa narapidana juga berhak dong untuk mengetahui seperti apa itu haji. Walaupun mereka nantinya tidak ada kesempatan naik haji, paling tidak mereka memahami seperti apa haji itu. Latihan melaksanakan ibadah haji di dalam lapas ini hasil kerjasama dengan petugas Kementerian Agama Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. SMA Negeri 2 Bandar Lampung, lintasan 7. Ratusan atlet renang Lampung mengikuti kejuaraan Gubernur Cup keempat yang digelar di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung Sabtu siang. Kejuaraan mempertandingkan seluruh gaya dan kelas. Kejuaraan renang ini digelar untuk kedua kalinya setelah di kota metro pasca pandemi COVID-19. Para peserta lomba dan pelatih meminta dukungan pemerintah daerah agar sering menggelar kejuaraan serupa yang bertujuan mempersiapkan atlet pada kejuaraan nasional dan internasional. Hari
Jadi memang pasti akan menjadi sarana buat para atlet, para perenang untuk lebih eksis di dunia kompetisi renang di Lampung. Harapannya dari kejuaraan ini bisa terlahir atlet-atlet renang muda yang baru yang bisa bersaing di tingkat nasional nanti ke depannya. Karena udah gak ada pandemi, kayaknya latihannya makin giat lagi, jadi bisa lebih jago lagi. Jadi kita berharap ke depan itu ada lagi turnamen-turnamen kayak gini ya, yang lebih ini ya. Sejauh ini udah berapa kali menang kejuaraan atau lomba? Ya, kayaknya kalau setiap lomba menang gitu. Kejuaraan renang tingkat provinsi ini disambut baik para orang tua atlet muda, sebab selama pandemi, perkembangan mutu anak-anak mereka tak signifikan dan hanya melakukan latihan saja. Wah, kalau persiapannya karena memang pandemi kita ada hambatan, Pak. Dalam artian latihan itu juga jadi sedikit terganggu. Namun semangat anak-anak ini yang harus selalu kita jaga. Karena memang mereka semua semangat dari Tanjung Bintang, Kota Bumi, WK Ansuk Metro, semuanya bagus. Semua bagus. Dalam artian kejuaraan ini memang nanti-nanti ya Pak ya? Sangat dibutuhkan Pak. Dan lebih dari 500 peserta mengikuti kejuaraan renang yang diselenggarakan selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.